Sementara itu, saudara, tim Puslap 4 Polri akan segera mengolah tempat kejadian perkara setelah lokasi berstatus clear area. Namun, Sabtu malam, Pertamina Pelumpang belum menyampaikan status depo sebagai clear area, sehingga olah TKP belum bisa dilakukan. Penyelidikan penyebab kebakaran nantinya akan dilakukan dengan metode ilmiah, menggunakan satelit untuk mengetahui sumber api serta penyebaran. Akan olah TKP. Ketika kita masuk ke TKP, yang alat kita gunakan alat kebakaran, deteksi kebakaran, kemudian sensing untuk alat yang digunakan dari satelit untuk menentukan titik api. Kita juga buat drone sehingga kita bisa fokus titik awal penyebab pertama dari mana. Hanya untuk masuk ke lokasi Pertamina perlu safety, perlu keamanan, karena ini kan api. Jangan sampai ketika ada anggota masuk belum dianggap aman, sehingga juga berbahaya untuk anggota kita sendiri. Lalu seperti apa aktivitas terkini di lokasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara? Kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Niputu Trisnanda. Putu, selamat siang. Hingga saat ini kita tahu bahwa statusnya belum clear area, sehingga olah TKP ini belum bisa dilakukan. Kira-kira apakah ada informasi terkait kapan ini TKP akan dianggap clear area? Ya, selamat siang Elgi dan juga saudara. Memang tadi kalau saya berbincang dengan beberapa pihak yang ada di lokasi, baik itu dari tataran Polda Metro Jaya ataupun juga dari Mabes dan juga dari tingkat Polres Jakarta Selatan, sampai dengan saat ini sebetulnya proses olah TKP ini sudah dilaksanakan tetapi hanya sebagian. Jadi kalau kita lihat memang fokus utama dari olah TKP yang perlu diketahui adalah sumber api atau bagaimana kemudian titik api yang pertama kali menyala ini terjadi, sehingga mengakibatkan kebakaran yang cukup besar dan juga membuat warga-warga di sini terdampak, kemudian juga belasan orang yang tinggal di kawasan ini meninggal dunia. Tetapi memang karena untuk di daerah deponya sendiri ini belum dinyatakan clear area oleh Pertamina, sehingga penelusuran ataupun juga proses penyidikan dengan menggunakan satelit dan lain sebagainya ini belum bisa dilaksanakan. Tetapi untuk yang ada di kawasan perumahan, mendapatkan informasi awal ini sudah dilakukan. Tadi pada memasuki pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, kami lihat satuan Resmob dari Polres Metro Jakarta Utara ini juga sudah mondar-mandir di lokasi ini. Artinya memang ada beberapa pihak yang sudah dimintai keterangan terkait dengan kronologi, kemudian juga untuk mengetahui pemetaan sebelumnya bangunan-bangunan yang saat ini sudah menjadi puing-puing, ini bagaimana kondisinya, digunakan untuk apa, dan aktivitas apa saja yang dilakukan. Sehingga proses olah TKP secara menyeluruh dan yang juga menjadi fokus utamanya adalah mencari titik api memang belum dilakukan karena menunggu kode ataupun pernyataan dari Pertamina bahwa memang depo ini sudah clear area dan sudah bisa ditindaklanjuti. Tetapi untuk mendapatkan informasi awal, proses penyelidikan ini sambil terus berjalan beriringan dengan proses pencarian ataupun evakuasi dari warga. Tadi sekitar pukul 9 pagi satu alat berat sudah dihadirkan atau didatangkan ke lokasi ini untuk menyisir dan juga membersihkan puing-puing karena masih ada laporan dari masyarakat bahwa ada sejumlah nama atau ada daftar nama masyarakat yang keluarganya atau kerabatnya ini belum ditemukan keberadaannya, sehingga yang kemudian dilakukan adalah membersihkan dulu puing-puing. Jika sudah bersih baru nanti akan dilakukan penyisiran lagi oleh K9. Dan kalau kita lihat juga ada beberapa hal yang dilakukan, bukan hanya menyoal soal evakuasi ataupun juga pembersihan puing-puing, tetapi juga terkait dengan keamanan. Tadi ada beberapa keluhan dari masyarakat untuk rumahnya yang beberapa ini masih ada barang-barang berharga di dalamnya dan belum sempat mengevakuasi ataupun mengeluarkan barang-barang tersebut. Beberapa warga ini mengaku khawatir karena ada orang-orang yang tidak berasal dari lokasi ini dan juga bukan masyarakat yang terdampak tetapi lalu lalang. Oleh karena itu tadi sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian untuk kemudian menutup area ini agar tidak ada masyarakat yang tidak berkepentingan masuk ke area
lingkungan ini supaya proses penyelidikan bisa dilakukan, kemudian juga menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena beberapa bangunan di sini ini juga sudah tidak kokoh sehingga ketika ada masyarakat yang tidak terdampak tetapi datang kemudian bersuah foto atau justru melakukan perekaman-perekaman yang sebetulnya justru mengganggu, ini juga bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya justru menambah korban baru jika bangunan ini rawan roboh. Jadi itu hal yang tadi disampaikan, jika memang tidak berkepentingan diharapkan tidak masuk ataupun berada di sekitar lokasi agar proses penyelidikan dan lain sebagainya ini bisa tetap dilanjutkan. Elgin. Ya, Putu, tadi Anda sempat mengatakan bahwa tempat olah TKP ini ditutup untuk keamanan. Dan tadi saya melihat ada gambar yang Anda ambil, ini banyak warga yang mencoba mencari barang pribadi mereka. Bicara mengenai barang pribadi mereka, apakah ada kerjasama antara warga dengan tim gabungan di sana untuk menyelamatkan barang-barang berharga mereka? Sampai dengan saat ini memang proses pencarian ataupun juga pengambilan barang-barang ini masih dilakukan secara mandiri dan juga gotong royong dari masyarakat sendiri. Bagaimana kemudian tadi ada ketua RW yang secara terusan begitu ya rutin ini mengitari area ini untuk memastikan apakah ada yang hilang, kemudian apakah ada kerabat atau keluarga yang juga belum ditemukan, kabarnya belum didengar begitu. Nah, ini terus dilakukan secara mandiri, tetapi memang terbuka. Tadi saya berbincang dengan Kasat Reskrim dari Polres Metro Jakarta Utara jika memang ada temuan-temuan seperti itu atau justru misalnya ada tadi temuan ada barang yang diambil dan diketahui secara langsung oleh pemiliknya, karena pada saat itu si pemilik ini sedang menuju kembali ke rumah tapi ternyata ada orang lain di lokasi tersebut. Dan kalau memang ada temuan seperti itu dan ingin diamankan, pihak dari Polres Metro Jakarta Utara ini juga membuka pintu jika ada laporan-laporan tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti secara pidana. Elgin. Ya, terima kasih untuk informasinya nih Putu Trisnanda. Selamat bertugas kembali.